Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifa Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memilih alat untuk pengetesan pengecekan sebuah kapasitor elektrolit atau elko. Jadi sebuah komponen elektronik yang bernama elko ini sangat rentan kerusakan pada perangkat elektronik, dan kerusakannya ini bisa ditunjukkan berupa fisik yang melempung, fisik yang pecah, atau fisik yang terbakar ya. Jadi jika fisiknya bisa diketahui dengan mata, misalnya menggembung atau pecah, ini sangat mudah ya. Namun jika fisiknya mulus namun ternyata mengalami kerusakan, kita harus membutuhkan alat bantu berupa alat ini ya. Namun sebelum saya melanjutkan video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial terbaru dari Syarifa Elektronik. Dan bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baik, tanpa perlu berlama-lama, sekarang saya akan memulai video tutorialnya ya. Jadi ini adalah alat andalan saya ya untuk mengecek atau mengetahui baik buruknya sebuah elko ya, atau normal tidaknya sebuah elko yang terpasang di perangkat elektronik ya. Jadi ini namanya adalah kapasitansimeter teman-teman ya, kapasitansimeter ya. Dan di sini bisa digunakan untuk di sini sudah ada ya kapasitansimeter ya. Nah, tulisannya ya kapasitansimeter. Saya hancur supaya lebih jelas ya. Kapasitansimeter dengan tipe atau model JM8601A+ ya. Untuk bagian ini adalah ajus ya, untuk mengenolkan ya pada saat kita sebelum melakukan pengukuran ya. Baik, sekarang saya akan saya terlebih dahulu akan menjelaskan ya. Saya lebih suka menggunakan alat ini untuk mengukur baik tidaknya sebuah elko, karena alat ini itu sangat cerdas ya dalam pembacaan kerusakan atau melemahnya sebuah kapasitansi pada elko ya. Jika menggunakan multimeter digital, ini fungsinya banyak ya. Multimeter digital ini fungsinya untuk pengukuran DC, pengukuran AC, pengukuran ohm hambatan, pengukuran LED, dan pengukuran kapasitor, pengukuran elko. Jadi untuk multimeter ini sangat banyak fiturnya ya, sehingga mungkin membingungkan untuk alat multimeter ya. Jadi jika digunakan untuk pengukuran elko ini sangat lelet ya, atau lambat dalam pembacaan nilainya ya. Jadi jika menggunakan kapasitansimeter ini, pengukurannya sangat cepat ya, tidak perlu loading lama-lama ya. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk mengukur sebuah elko ya. Yang sebelah kiri ini adalah untuk mengukur kapasitor milar ya, atau kapasitor keramik ya, yang terdiri dari 200 PF, 2000 PF, 20 nanofarad, 200 nanofarad, dan itu ya untuk kapasitor keramik ya, yang sebelah kiri untuk pengukuran kapasitor keramik. Oke, saya perjelas.
Untuk yang sebelah kanan adalah untuk pengukuran elko. Sebagai contoh ya, saya tunjukkan dengan pinset supaya lebih jelas ya. Jika kita ingin mengukur sebuah elko yang nilainya lebih tinggi dari 2 mikrofarad ya, maka kita oper ke 20 mikrofarad ya. Jika kita akan mengukur kapasitor yang nilainya lebih tinggi dari 200 mikrofarad, maka kita oper ke 2000 mikrofarad. Jika kita akan mengukur sebuah elko yang nilainya lebih dari 2000 mikrofarad, maka kita oper jarumnya ke 20 megafarad ya. Jelas teman-teman ya untuk cara penggunaannya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh saya zoom ya supaya jelas. Oke, sekarang kita on kan ya. Nah, jika kita on kan di sebelah pilihan sini sudah on ya, tapi ini untuk pengukuran kapasitor milar ya. Ini juga kapasitor milar ya, ditunjukkan dengan tanda panah. Ini adalah untuk jarum penunjuknya ya, dan ini 20 nanofarad juga untuk kapasitor milar, dan di sini 200 nanofarad atau NF juga untuk pengukuran kapasitor milar ya. Jadi kali ini saya akan mengukur sebuah elko ya. Di sini saya mempunyai elko dengan nilai 220 mikrofarad ya, 35 volt ya. Untuk tegangannya tidak bisa diukur dengan menggunakan alat ini ya. Ini hanya bisa digunakan untuk mengukur kapasitansi saja ya. Oke, nilainya 220 mikrofarad. Jelas teman-teman ya, semoga jelas. 220 mF ya, 35 volt. Maka kita oper ke nilai yang di atas 200 ya. Kita oper ke 2000 mikrofarad ya. Nah, bagaimana cara pengukurannya? Probutnya kita shortkan ya, boleh yang main boleh yang plus ya. Kemudian kita tempelkan, boleh bolak-balik, main plus bolak-balik juga boleh ya. Sekarang alat kapasitansi meter ini akan membacanya. Nah, dia akan dengan cepat membaca dan menunjukkan angka ya. Jadi di sini nilainya dalam pembacaan kapasitansi meter ini 228 mikrofarad ya. Sedangkan di bodi ini hanya 220 mikrofarad. Ini berarti kapasitor ini sangat bagus ya, karena kapasitansinya melebihi dari ukuran yang tertera pada bodi. Maksudnya ukuran yang tertera pada bodi yaitu 220 mikrofarad, sedangkan dalam pembacaannya 228. Berarti ini sangat bagus sekali kualitas dari kapasitor ini ya. Dan kapasitor ini mereknya adalah KY ya, menggunakan merek KY, dan warnanya pada bodi adalah coklat. Jadi kita membeli kapasitor baru di toko, kadang nilainya tidak sesuai ya, mungkin itu palsu atau gimana ya, kadang nilainya tidak sesuai yang kita harapkan. Maka untuk memastikannya kita membutuhkan alat yang namanya kapasitansi meter ya, karena elko ini juga sangat penting dalam komponen elektronika ya. Baik, sekarang saya akan melakukan uji coba lagi pada elko yang nilainya 100 mikrofarad, 35 volt ya. Oke, semoga jelas teman-teman ya. (100 mikrofarad).
Maka karena kita tadi mengopernya di 2000 mikrofarad, sedangkan kita mengukur elko yang nilainya 100 mikrofarad, maka kita turunkan ya propnya, kita turunkan ke 200 ya, karena kita mengukur elko yang nilainya 100, maka propnya kita atur ke nilai yang lebih rendah lagi ya, ke 200 mikrofarad, yang penting lebih tinggi dari ukuran elko ini. Sekarang kita shortkan untuk membuang tegangan yang masih tersimpan pada elko ini jika ada ya. Ini untuk membuktikan baik tidaknya sebuah kapasitor ya. Bahkan kalau jika kapasitornya pernah digunakan pada perangkat elektronik, kadang ya rusak, itu anjlok sangat jauh teman-teman ya. Dan di alat ini menunjukkan angka 100,2 mikrofarad ya. Berarti kapasitor ini normal ya, dari sama dengan nilai di bodi yang tertera ya, 100 sama 100 ya. Oke, berarti ini bagus ya kapasitor ini. Kemudian kita akan mengukur sebuah kapasitor yang nilainya 220 mikrofarad, namun ini 400 watt teman-teman ya. Kita shortkan untuk membuang tegangan sisa ya. Kenapa? Kalau tidak kita shortkan, maka jika ada tegangan yang tersisa ini akan merusak alat ini teman-teman ya. Boleh main di plus, boleh plus di min ya, boleh beli bebas ya. Kita lihat, oh maaf, maka jika kita oper propnya di bawah nilai yang tertera di kapasitor elektrolit ini, maka tidak bisa membaca teman-teman ya. Harus kita oper ke nilai yang lebih tinggi ya, 220 mikro, kita arahkan ke 2000 mikrofarad ya. Dan di sana terbaca yaitu 209 mikrofarad ya. Sedangkan di bodi ini 220. Berarti kapasitor ini kualitasnya tidak bagus teman-teman ya, karena nilai yang terbaca pada alat ini ya tidak sesuai dengan yang ada pada bodi kapasitor elektrolit ini ya. Dan ini menggunakan merek Nichicon ya, Nichicon. Namun teman-teman juga tidak harus selalu berpatokan pada alat ya, karena alat juga bisa rusak ya, bisa saja alat ini juga rusak, alat teman-teman bisa rusak. Untuk memastikannya teman-teman gunakan perbandingan dengan alat atau spare part elektronik yang baru ya. Jadi namun ini saya pastikan normal ya alat ini ya, karena memang sudah sering saya gunakan untuk perbaikan mesin elektronik ya. Baik teman-teman ya, demikian tutorial atau review bagaimana cara memilih alat pengukuran untuk mengukur kapasitor elektrolit alat atau elko ya, dan untuk menentukan baik tidaknya sebuah elko ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.